3-4 ibu kalau kumpul mulut tapanjang-tapanjang, darah Yesus berkuasa. Ada kuasa kegelapan, ada roh gosip bergentayangan di situ. Bagaimana caranya supaya damai itu kita dapat, saudara? Kenapa sih damai hilang? Kita tahu ya akar masalahnya cuma satu. Deodo, sa, dosa. Yunaninya hamartia. Ibraninya kata. Kata dan hamartia adalah dua kata yang paling banyak kata, tapi yang paling populer. Sampai di sekolah teologi ada doktrin yang namanya hamartiologi. Doktrin atau ilmu tentang dosa. Dosa itu artinya meleset dari sasaran Tuhan. Ya Tuhan maunya ke sana, dia ke sana. Atau pembahasan atau pengkalimatan yang lain begini. Dosa adalah kepasifan terhadap kehendak Allah, itu dosa. Tapi keaktifan terhadap apa yang Allah tidak kehendaki. Yang Allah mau itu dia pasif banget. Mau langkah ke gereja berat. Pasif. Tapi kalau langkah ke pesta, ke piknik, shopping, ini kaki ringan sekali. Ya, saya tidak bilang shopping itu dosa. Saya tidak bilang piknik itu nggak boleh, bukan. Tapi kalau hari Minggu Anda belum kuduskan hari Sabat, lalu Anda piknik, otot tabalik kepala picah. Itu bahasa NTT. Mobilnya kebalik, kepala jeger, picah ancur. Amin. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita bicara tentang dosa begitu tuh, yang Tuhan punya tuh susah. Ini mulut mau kesaksian, ajak orang pelayanan, ajak orang gereja, ini mulut nih kayak lem alteco. Barat. Tapi kalau gosipin nama orang, lancar dia. Tahu nggak? 3-4 ibu kalau kumpul mulut tapanjang-tapanjang, darah Yesus berkuasa. Ada kuasa kegelapan, ada roh gosip bergentayangan di situ. Iya kan? Ini mulut kalau omong yang positif susah. Kalau kata-kata membangun susah. Tapi kalau mengutuk ya, menghina ya, membongkar bangkir aib orang nomor 1. Tapi kalau ajak orang pelayanan kok susah setengah mati. Ada apa denganmu? Kata Ariel Noah. Ada apa denganmu? Iya kan? Kenapa susah? Ya kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan pelitnya minta ampun. Tapi kalau menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kekekalan, kok nomor 1. Nah oleh karena itu saudara-saudara, dosa ini yang membuat damai itu hilang. Awalnya Adam dan Hawa begitu damai dengan Tuhan. Tapi terhitung Kejadian 3 ketika mereka buka celah, setan tipu mereka, mereka terjerembab ke dalam dosa kekasih-kekasih Tuhan. Di sana damai sejahtera berubah menjadi ketakutan. Dan mulai saat itu tidak ada lagi damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Makanya dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-22, ayat itu berkata demikian. Yesaya 48 ayat 22, 1, 2, 3. Ini Yesaya 48 ayat 22. Tidak apa-apa ya. Yesaya 48 ayat 22. Apakah saya yang salah? 1, 2, 3. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi kalau sudah hidup begitu tidak ada damai sejahtera. Ya, nah dalam kondisi tidak ada damai sejahtera begini, padahal damai sejahtera adalah kebutuhan utama orang, maka manusia mulai pakai segala cara untuk mencari yang namanya damai sejahtera. Manusia cari macam-macam. Ada yang bilang, kita perlu hiburan lah, supaya kita ketawa-ketawa sedikit lah. Maka menurut saya pendeta lucu sih bisa-bisa aja. Tapi kalau lucu sampai jemaat tidak mengerti, ini firman omong apa? Ada tuh jemaat yang pergi dengar, saya ini termasuk lucu sebenarnya. Tapi ya. Tapi beberapa pendeta senior nasihatin saya, Pak lucunya kelewatan Pak. Karena ada pengalaman, istri datang gereja, suami tidak. Istri pulang, tanya, Pak Mel khotbah apa? Aduh saya tidak tahu, pokoknya lucu sekali. Nah ini kan kerja gila namanya.
Saya khotbah sampai mau mati di sini. Dia tidak dapat apa-apa. Dia bilang pokoknya saya tidak tahu. Yang penting kita ketawa sampai mau kencing di tempat duduk kita masing-masing. Saudaraku, jangan begitu dong. Lucu tuh pas-pas karena Allah juga punya selera humor. Iya kan? Lucu supaya saudara jangan mengantuk. Lucu supaya Anda mengerti poin. Itu lucu. Lucu itu juga bakat. Makanya ada stand up comedy. Tetapi kita kan lucunya mesti mantap. Karena kalau lucu tanpa menyelesaikan akar masalah yang bernama dosa. Anda bisa ketawa sesaat. Tapi itu ketawa menipu. Anda pulang tidak dapat apa-apa. Saya contohkan datanya ya. Amsal 14 ayat 13. Amsal 14 ayat 13. Bapak Gembala yang akan baca. Haleluya. Supaya saya hela napas. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Ya. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ini Alkitab yang ngomong. Orang bisa ketawa tapi ancur di dalam. Di dalam. Kita tanya, lu punya damai enggak? Orang ketawa belum tentu punya damai. Ini ayat omong loh. Saya khotbah tidak pernah khotbah pendapat pribadi. Enggak ada itu. Mau berapa jam siap? Ini ayat semua keluar nih. Pulang jadi pendeta semua nih. Dalam tertawa pun, haleluya, hati dapat merana. Ada orang punya beban yang begitu berat. Dia datang ke psikiater dan dia konsultasi. Psikiater bilang, oh semua yang masalah kayak Bapak ini solusinya gampang. Malam ini Pak, ada pergelaran badut di lapangan di depan. Bapak pergi aja, badutnya lucu banget. Bapak pasti senang. Dia nolak, nggak mau Pak. Coba dulu Pak, nggak mau. Coba dulu, nggak mau. Kok disuruh coba pada nggak mau ini orang. Dia nggak mau, kenapa nggak mau sih? Lalu dia bilang apa Pak tahu? Badut itu saya Pak. Makanya jangan heran. Banyak pelawak bisa kasih ketawa orang. Tapi terikat narkoba. Ini ayat benar. Ini ayat benar. Dalam tertawa pun bisa ngelucu. Padahal ada masalah banyak. Gak bisa tidur. Harus cimeng. Harus nyabu. Kenapa? Butuh apa? Damai kan? Nah itu damai-damai tipu tuh. Damai palsu. Kita mau belajar damai yang sejati. Ya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan.